Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Bang Rahman Channel. Pagi ini sangat cerah sekali ya di kebun kita. Alhamdulillah, mangganya sudah mulai matang ya. Ini matang, seperti kita lihat banyak bergantungan ya. Tapi yang kita bahas kali ini bukan mengenai buahnya ya, tapi tema kita pagi ini adalah membahas tentang pruning atau pemangkasan untuk proses pembungaan atau pembuahan ya. Ini akan kita pruning salah satu pohon mangga kita yang di Planterbek ya. Ini mangga madu Thailand. Jadi ini kemarin sudah berumur 2 tahun dan sudah pernah melakukan pembuahan ya. Tapi kali ini cabang-cabangnya sudah mulai banyak. Kita akan paksa lagi berbuah dengan cara proses pruning untuk pembungaan atau pembuahan. Seperti kita lihat sekarang cabang-cabang ini sudah mulai naik ke atas karena sudah lama kita tidak pruning ya. Baik, langsung saja kita ke proses pruningnya ya. Pertama-tama seperti kita lihat ini batang primernya ya, sudah sangat besar sekali ya, nampak sudah mulai tua ya. Ini juga ada batang primer sebenarnya nih. Ini saya bilang batang primer ya, bukan sekunder ya. Nah, jadi pertama-tama kita buang dulu untuk cabangnya ya. Cabangnya kita buang dulu, yang menghadap ke atas dan yang tidak produktif atau tunas-tunas yang vegetatif ya, kita sisakan untuk tunas generatif ya. Ini pertama kita potong dulu yang bagian atas ya. Yang bagian atas kita potong dulu. Ini menghadap ke dalam, sangat mengganggu untuk yang lain. Kemudian ini kita buang aja. Kita buang. Kemudian yang ini juga, ini yang menghadap ke atas dan ke dalam, ini juga harus kita buang ya. Kita sisanya menghadap keluar dan arah menyamping. Usahakan motongnya miring ya, jangan terlalu datar gitu, karena untuk mencegah pembusukan ya, supaya air hujan juga tidak langsung masuk ke dalam pori-porinya. Usahakan miringnya 45 derajat. Kemudian yang ini juga, ini ya, perhatikan ya, ini juga mengarah lurus ke atas gitu. Ini juga harus kita buang nih. Ini harus kita buang ya. Belum juga ya. Kemudian mana lagi ya, nah ini juga, ini ya, ini juga harus kita buang nih. Ini termasuk pertumbuhan vegetatif ya. Ini akan mengganggu fotosintesis juga. Kemudian yang ini, nah ini juga ya, ini perhatikan ya, ini batang yang menghadap ke atas juga ya, tegak ke atas, ini harus kita buang nih. Ini kita buang, sisain yang ke samping. Ini juga pertumbuhannya nanti nggak bagus nih, hanya menimbulkan daun yang lebat ya. Ini juga kita buang ya, ini juga kita buang. Nah, ini semuanya sudah mengarah keluar ya, mengarah keluar. Simpel aja sih, jadi usahakan mangga kita tuh jangan sampai daunnya lebat ya. Rajin lakukan proses pruning, insya Allah akan
memunculkan bunga-bunga dan buah yang lebat nanti. Tapi kalau lebih banyak daunnya, itu yang susah berbuah tuh, karena nutrisi itu tuh diserap oleh daun, bukan ke buah gitu. Jadi kuncinya sebenarnya itu untuk budidaya mangga ini, kita sering melakukan pruning ya, baik pruning di awal untuk pembentukan ini ya, cabang, kemudian untuk proses pembungaan, dan pruning setelah masa panen. Jadi insya Allah kalau kita rajin pruning, mangga kita tidak terlalu tinggi dan rajin berbuah walaupun masih pendek ya. Kalau saya tuh mangga tuh saya maksimalkan paling tinggi 2,5 meter ya. Lewat 2,5 meter saya replanting ya, peremajaan gitu. Jadi kita ini di pekarangan yang kecil ini usahakan jangan sampai tinggi menjulang. Ada yang seperti tetangga saya tuh, itu sampai 10 meter ada ya. Itu jangan sampai seperti itu ya, itu sangat tidak enak dipandang, kemudian merusak pondasi kita juga gitu, dan susah nanti pruningnya gitu kalau udah sampai segini ya. Jadi kalau hanya segini pendeknya, segini kan dari estetika kita sudah menarik ya, kita metiknya juga gampang gitu. Nah oke. Ini udah hampir selesai ya, gampang aja sih. Ini udah hampir selesai. Ini yang gini kita potong lagi nih ya, potong satu cincin di bawah ya, supaya jangan terlalu tinggi. Potong. Ini nanti akan mengeluarkan cabang lagi ya, cabang 3. Itulah nanti untuk pembungaan itu, karena ini sudah mencapai rumus 13927 ya. Jadi maksudnya mungkin ada teman-teman kita yang belum tahu apa maksud rumus 13927 itu ya. Maksudnya ini adalah saya jelaskan ya. Satu tuh itu batang primer ya, batang utama ya. Contohnya ini ya. Contoh ini mangga kita yang sebelah ini. Ini satu batang utama. Di satu batang utama ini namanya batang primer ya. Nanti membentuk 3 cabang gitu. Ini namanya batang sekunder. Batang sekunder 3 cabang, ini 1, 2, 3 gitu. Nah, setelah batang sekunder nanti ada itu 1, 3 ya. Yang 9 itu dari sekunder itu mengeluarkan 3 cabang lagi. Nah, kita usahakan bentuk 3 cabang lagi. Contohnya ini ya. Ini 3 ya. Ini yang 3 ini bentuk lagi 3, 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi dari 3 ini berarti 3 kali 3 berarti 9 ya. Yang ini 3, yang ini yang bentuk 3 cabang ini membentuk 3, yang satu lagi 3, satu lagi 3 berarti 9. Nah, dari 9 ini membentuk lagi per cabang itu 3 gitu. Contoh ini misalnya ini kita bentuk lagi 3, yang 9 itu pokoknya mengeluarkan 3 cabang lagi, itu jumlahnya 27. Nah, jadi itu namanya rumusnya 13927. Nah, dari 27 itu bebas. Setelah 27 itulah nanti keluar bunga untuk pembuahan kita gitu. Nah, nanti pokoknya setelah yang ke-27 itu bakalan mengeluarkan bunga. Jadi setelah 27 itu akan keluar nanti bunga-bunga yang akan kita jadikan pembuahan gitu. Nah, seperti itu maksudnya teman-teman ya. Jadi itu namanya rumus 13927. Jadi rata-rata pembudidaya mangga itu menggunakan rumus itu. Kalau 1248 kayaknya terlalu terlalu jarang gitu pertumbuhan daunnya. Yang bagus itu sebenarnya 13927 gitu. Tidak terlalu rimbun dan tidak terlalu jarang gitu. Insyaallah mangga kita akan banyak mengeluarkan bunga di setiap cabang yang ke-27 gitu. Oke. Nah, ini udah hampir selesai ya teman-teman ya. Nah, ini saya rata-rata seperti itu. Jadi saya gunakan rumus 13927. Jadi seperti ini contohnya ya.
Ini gunakan 13927. Alhamdulillah setiap ranting yang ke-27 atau cabang yang ke-27 mengeluarkan buah yang sangat lebat ya. Nah, ini buahnya. Ini dia, saya nggak sortir ya, mana yang besar dan yang kecil, saya biarkan aja berapa banyak di cabang yang ke-27 itu. Kadang-kadang kan kawan-kawan kita diambilnya yang besar-besar, dibuangnya buah-buah yang kecil gitu supaya lebih besar itu. Saya rasa enggak pengaruh ya. Saya lihat kok sama-sama besarnya masih bisa ini ya, masih bisa sama besarnya dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi rasanya juga sama-sama manis gitu. Ini dia hasilnya yang kita praktekkan selama ini ya. Jadi yang penting kuncinya fokus ya, fokus, rajin mempruning, rajin memupuk ya, rajin melakukan penyemprotan hama baik secara organik maupun anorganik ya. Oke, saya rasa ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan ini saya pada intinya membantu teman-teman supaya kita sama-sama berhasil untuk menanam mangga ya, bukan semata-mata untuk konten saja gitu. Supaya ketahanan pangan kita seperti yang diperintahkan Prabowo itu berjalan ya, tidak tergantung dengan pasar. Kita bisa menanam buah di sekitar pekarangan kita, itu sudah membantu ketahanan pangan kita gitu. Kita tidak perlu beli mangga atau beli buah-buahan lain di pasar. Jadi kita masih bisa memetik sendiri dan bisa juga dijual gitu. Oke teman-teman, sekian dulu dari Pekanbaru, dan silakan kalau ada komen kita berbagi atau sharing-sharing pengalaman. Kalau ada yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.